udara. Nah, kementerian yang mengatur ini adalah apa? Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan ada darat, ada perhubungan laut, ada perhubungan udara. Dan ada yang khusus mengatur ya jaringan multimoda. Multimoda itu yang difikirkan itu adalah integrasi. Orang itu pindah dari moda satu ke moda lain itu harus dengan cara yang namanya seamless, dengan dengan smooth. Nah, itu diatur oleh di perhubungan itu ada kementerian Dirjen Multimoda mengatur itu. Dan itu adalah pengaturan bagaimana menempatkan hub-hub yang baik. Hub itu adalah terminal-terminal, kalau lebih besar kita sebut hub, untuk orang pindah. Jadi kalau kita bisa lihat sekarang, misalnya Soekarno-Hatta, itu hubnya bisa sangat banyak, ya. Udara ke udara sudah jelas, karena dia orang bisa pindah dari satu pesawat ke pesawat lain, dia transit di mana? Di Soekarno-Hatta. Bisa dari luar negeri ke dalam negeri. Orang pulang dari Amerika, mendarat di Soekarno-Hatta, kemudian dia ambil dari Jakarta ke Medan, karena dia mau ke Medan. Itu secara mudah dia, itu darat ke darat. Tapi udara ke darat. Udara ke udara, dia transit di suatu bandara. Tapi juga ada, yaitu mau dari Amerika, luar negeri, dia mau ke dekat misalnya Cikarang di Jakarta. Apa yang dilakukan? Dia terbang, turun, kemudian di Bandara Soekarno-Hatta sudah ada bus yang ke Cikarang dan lain-lain. Kalau dia mau tuh dia bisa pergi ke kereta api dan lain-lain. Nah, itu multimoda, itu ada yang mengaturnya, jaringan. Jadi semua ini, jadi jika ada orang yang punya kebutuhan, industri yang punya kebutuhan, yang bergerak itu adalah modanya. Tapi berisikan apa? Berisikan manusia, barang, dan jasa yang bergerak ke tempat-tempat yang sudah diatur oleh sistem kegiatan. Dia bergerak dengan menggunakan moda transportasi yang berada di atas jaringan jalan. Sehingga proses pemenuhan kebutuhan yang menyebabkan pergerakan yang menuju ke suatu tempat lain yang menggunakan moda transportasi di atas sistem jaringan jalan transportasi, itulah yang kita sebut dengan sistem pergerakan. Nah, sistem pergerakan ini adalah harus aman, nyaman, cepat, murah, dan sesuai dengan lingkungan. Lingkungan itu maksud safety ya, bukan hanya polutan. Lingkungan itu dia aman, nyaman itu termasuk. Jadi seluruh proses ini harus diatur di Indonesia ini. Nah, bagaimana mengaturnya? Kalau sekarang gampang, ya kan? Saat ini Jakarta macet, keluarlah berbagai macam kebijakan, 3-in-1 lah, ganjil genap, pembangunan yang namanya MRT, LRT, dan lain-lain. Itu adalah kebijakan untuk mengatur. Tapi inti yang ada kita lihat sekarang, itu adalah apa? Bahwa proses pergerakan ini yang tadi diatur oleh berbagai macam kelembagaan, itu harus bekerja sama. Agar tercipta suatu sistem pergerakan yang aman, nyaman, cepat, murah, dan sesuai lingkungan. Yang ada di Jakarta sekarang tidak aman, tidak cepat, tidak nyaman, dan tidak sesuai lingkungan. Karena polutannya tinggi, ya kecepatan pada saat bergerak. Jadi saya bisa sebutkan orang Jakarta ya umur 60 tahun. Ya kalau dia dari kecil lahir Jakarta, kerja di Jakarta, seumur saya 60 tahunan, bisa disebutkan 60 tahun itu sepertiga waktunya itu dia tidur, sepertiga waktunya dia kerja, nah kadang-kadang sepertiga waktunya dia berada dalam kemacetan. Dari umur 60 tahun, 20 tahun dia berada dalam kemacetan. 20 tahun dia itu tidur, tidak produktif, 20 tahun dia produktif. Tapi 20 tahun dia tidak produktif akibat kemacetan. Nah, sistem transportasi inilah yang harus kita atur. Kita harus rencanakan sistemnya
dengan cara yang tadi, bukan pada saat sekarang, tapi kita berbicara masa depan. Masa depan itu bisa setahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 25 tahun, bisa 50 tahun. Pembangunan jalan tol, kalau kita kaitkan nanti dalam membangun jalan tol itu, harus kita lakukan analisis kelayakannya. Kelayakannya adalah apa? Kelayakan teknis, kelayakan finansial, kelayakan ekonomis. Nah, karena biaya yang sangat besar, itu harus kita lihat dampaknya bagaimana dengan keberadaan sistem jaringan itu terhadap sistem pergerakan arus lalu lintas pada masa-masa berikutnya. Jadi kalau kereta api membangunnya, apalagi kereta api cepat, dia tidak akan layak itu dalam 5 tahun. Dia akan layak di 30 tahun, 50 tahun. Jalan tol itu harus 30 tahunan. Dan lain-lainnya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Salah satunya dengan perencanaan transportasi ini, yang tidak bisa tidak, kita harus melakukan satu proses yang kita sebut dengan pemodelan. Untuk bisa melakukan satu proses peramalan pada masa mendatang. Oke? Biasanya saya tanya, ya, tapi karena daring ya udahlah, terima. Kalau ada pertanyaan dari Anda, adik-adik sekalian, mohon dikumpulkan di Ibu Dila. Nanti saya akan coba terangkan, ada yang ditanya tadi, saya akan terangkan di kuliah berikutnya. Jadi Ibu Dila tolong dibikin mekanisme mereka menanyakan, kemudian saya akan coba jelaskan apa yang tidak bisa kita tidak kurang jelas pada saat. Ya, Pak. Oke. Nah, ini dia sistem kelembagaan. Jadi sistem kegiatan bisa di Bappenas, bisa di Bapeda. Ya, Bapeda perintah provinsi dulu tingkat 132, sekarang perintah perintah provinsi. Kalau Bappenas perintah pusat ya. Kemudian provinsi, 2 itu kabupaten kota. Kemudian di Pemkab, di Pemkot dan lain-lain. Sistem jaringan jelas. Ya, ada perhubungan. Jadi mengatur sistem itu adalah Kementerian Perhubungan. Darat, laut, udara, dan multimoda. Khusus Bina Marga, bukan sistem. Bina Marga membangun dan memelihara jalan. Berbeda. Sistem dipegang oleh perhubungan. Karena interaksi multimoda, integrasi daripada moda itu adalah diatur di sistem perhubungan. Setelah itu perlu jalan raya, perlu jalan tol, kemudian jalan tol dipakai karena jalan itu kan pasti akan rusak ya. Dia dibangun, dipelihara oleh Bina Marga. Kereta api lain lagi, ya, karena jaringan kereta api sistemnya tetap ada di perhubungan karena ada sekarang Dirjen Kereta Api, bukan darat, laut, udara saja, ada Dirjen Kereta Api, subdit ya kereta api di sana, dan itu pengoperasiannya akan dilakukan. Jadi ada yang jaringannya oleh kereta apa, tapi operasinya oleh PT Kereta Api. Ya, sama dengan Bina Marga tadi, sistemnya adalah di Kementerian Perhubungan, tapi memelihara dan membangun tuh Bina Marga. Kalau kereta api berbeda, jaringan sistem dan jaringan oleh Ditjen Kereta Api, tapi operasinya itu bisa dilaksanakan oleh PT Kereta Api. Nah, ini hanya di Indonesia, tapi seperti di Jepang dan lain-lain itu sudah ada sekarang jaringan itu tidak dibangun oleh kereta api, pengoperasian tidak dilakukan oleh kereta api, itu dilakukan oleh seperti di Jepang itu ada berbagai macam operator yang mengoperasikan. Jakarta sudah mulai, di tempat lain belum. Kereta api tetap kereta api, tapi yang namanya dalam kota, misalnya MRT, sudah ada operator lainnya. Transjakarta, bus sudah ada, tidak Damri saja pemerintah, tapi punya pemerintah swasta. Karena dalam konteks ini membiayai ini tidak hanya dari pemerintah, tapi harus juga gabungan daripada swasta. Nah, inilah yang kita coba lihat, what is transportation? Karena di dalam transportasi itu ada berapa menteri. Lihat kalau menterinya. Ya, di sini Menteri Bappenas. Kepala Bappenas selalu menteri. Apalagi Menteri PU.
Ya Pak ya. Apalagi di situ. Menteri. Di sini ya, di mana sih kegiatan tuh Bappenas, Bangda, dan lain-lain. Kalau sistem jaringan ada kereta api, ada Kementerian Perhubungan, ada juga PU, CQ, Bina Marga. Karena PU banyak, ada sumber daya air, ada bangunan, rusunawa, dan ada satu lagi adalah Bina Marga yang terus jalan. Dan di bawah ini ada Kementerian Perhubungan juga, sistemnya juga, tapi dalamnya yang mengatur jaringan juga ada. Nah, sistem pergerakan itu Kementerian Perhubungan ditambah dengan dulu itu ada Dinas LAJ, dan seluruh sistem ini ada menteri yang mengatur. Ya, kalau untuk jalan itu ada Menteri Dalam Negeri. Tapi untuk dari semua ini ada juga yang mengatur adalah Menteri Keuangan. Jadi kalau kita lihat di sini yang mengatur transportasi itu banyak. Menteri Keuangan ikut, kemudian Menteri Dalam Negeri ikut untuk mengatur nantinya mana yang jalan nasional, mana jalan provinsi, mana jalan kabupaten. Menteri Perhubungan ikut, kemudian Menteri PU ikut, CQ, Dirjen Bina Marga. Itu semua ada di sistem jaringan. Sistem kiri dia tidak ngatur jaringan, dia hanya ngatur tata ruang ini diapakan. Jadi di sistem kegiatan sebidang tanah itu harus ada peruntukannya. Dan yang sangat itunya 4 tahun mereka harus belajar untuk mengaturnya agar itu efisien. Dan itu harus kita ikuti, dan di dalam proses pergerakan tadi itu kita akan ikuti sehingga keluarlah yang tadi kita sebut, dari mana mau kemana sudah tertentu sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, jadi sistem transportasi itu adalah ada proses pergerakan manusia, barang atau jasa. Tapi mereka bergerak itu sebenarnya bukan manusia, barang dan jasa itu ada di dalam yang disebut dengan sarana tadi, yaitu menggunakan moda transportasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Tempat ke tempat lainnya itu diatur sepenuhnya oleh sistem kegiatan tadi. Dan dia bergerak dengan moda, tidak akan mungkin moda itu bisa bergerak kalau tidak diatur. Dia berada di atas yang disebut dengan prasarana. Nah, ujungnya terjadilah pergerakan. Ya, total pergerakan itu harus dalam kondisi aman, nyaman, cepat, murah, dan sesuai lingkungan. Dan perlu diatur nih pada saat sekarang, pada masa mendatang. Masa mendatang ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, bagaimana melihatnya itu ada satu faktor. Apa yang terjadi dari data sebelumnya, tasnya. Ini akan saya sebutkan. Untuk itu kita perlu yang disebut dengan model. Oke? So far udah ada pertanyaan nih, tolong dituliskan ke Ibu Dila kalau ada yang ingin bertanya. Ini kumpulannya, sipil itu biasanya nanti akan bekerja di sistem jaringan. Orang sipil, orang STJR sudah jelas ini dikirim oleh STJR, dia pasti bekerja di Bina Marga. Tapi yang lulus dari sini bisa kerja di mana? Di kereta api bisa, nanti di MRT bisa, di Transjakarta bisa, di Damri bisa, di Bappenas bisa, dan lain-lain. Dan bisa juga nanti di mana? Sistem pergerakan. Masalah yang ada di lapangan itu bagaimana menciptakan suatu sistem jaringan, sistem pergerakan yang aman, nyaman, cepat, murah tadi. Nah, itu bisa di DLAJ, bisa di konsultan, bisa di kontraktor, bisa di operator bus, dan lain-lain. Ya, jadi lapangan cukup banyak. Ya, jadi pilihlah transport. Nah, ini pesan apa namanya? Pesan KK rekayasa transport. Jangan masuk yang lainnya. Apalagi masuk air ya, masuk transport. Boleh kan? Jangan usah ngomong keluar ya, di kita-kita aja. Boleh nggak Bu Tita? Saya sebut itu. Dia tolong deh, gimana deh? Balik ke itu gimana?
Balik ke stop dulu. satu enggak, saya mau lihat. Bukan, saya mau lihat visitor. Gitu ya. Ini balik ke Visitor di mana? enggak ini. Sebentar deh ya. Saya masih pakai asisten di sini. Ya udah ini. Tolong ini nih, kembali ke itu screen tadi. Oke. Ada pertanyaan? Ada ini Pak, ada beberapa pertanyaan. Iya. Bisa diketik aja nggak ya? Iya Pak, saya coba rekap ya Pak. Gimana cara ini? Coba. Silakan kalau ada pertanyaan, melihatnya itu gimana? Saya coba share ini apa ya? Tadi saya catat tuh deh. Maaf ya, umur 60-an agak-agak ketawa kamu Winnie. Ini partisipan ini. Ada apa? Tidak itunya. Tidak benar. Pertanyaan di mana? Ini apa ya? Win, Share kita apa? kalau lihat pertanyaan Win. Di Pak, di bagian chat. Tapi Itu di mana? Tapi tadi nge-private chat ke saya Pak. Kalau share screen aja Pak ya. Ya tolong dah. Share screen. Di bapaknya harus dimatiin. Oh iya, udah. Ada yang bertanya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa.